Hari Kolaborasi Kesehatan dirayakan setiap 12 Oktober. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan pentingnya kolaborasi dan kerjasama antar sesama tenaga kesehatan. Peringatan ini mendorong masyarakat dan tenaga kesehatan untuk lebih memperhatikan kesehatan dan menghargai kerja keras para tenaga medis. Dan tentunya kita hari ini kedatangan narasumber yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Dokter Adit dan juga yang kedua ada Nurse Wahyudi. Boleh disapa dulu untuk di kameranya, Dok, Nurse. Halo. Oke, selamat pagi dokter dan juga nurse. Saya ucapkan terima kasih banyak udah bisa berhadir pada hari ini dalam acara podcast kita untuk memperingati Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional. Sebelum memulai podcast kita pada hari ini, saya izin menanyakan terlebih dahulu nih kabar dari Dokter Adit dan juga Nurse Wahyuni. Mungkin dari ladies first dulu kali ya. Oke, ya silakan. Oke, baik, terima kasih. Hari ini kabar saya alhamdulillah sangat-sangat baik dan bahagia bisa bertemu dengan ada Dokter Adit dan ada Reski hari ya. Masya Allah, ini cerah sekali ya Nurse ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan Dokter Adit? Alhamdulillah kabar baik dan juga alhamdulillah hari ini libur, jadi kita punya waktu untuk saling mungkin bercerita ataupun saling bertukar pikiran. Dan senang sekali juga ketemu dengan Nurse Yuni ataupun Derespia. Ya, waduh, alhamdulillah kabarnya baik semua ya dok, ya nurse. Nah, nanti sebelum saya memulai pertanyaan nih, mungkin dari Dokter Adit sama Nurse Wahyuni ada yang open statement gitu lah. Maksudnya kita kan ada Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional. Kira-kira satu kata nih untuk Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional apa gitu? Dari Dokter Adit? Satu kata untuk Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional, komitmen. Mantap sekali. Dari Nurse Wahyuni? Untuk saya mungkin bukan satu kata ya, tapi jadi satu kalimat boleh ya. Oke, jadi untuk kalimat dari saya untuk HKKN ini, dimanapun Anda bekerja, itu kolaborasi harus tetap jalan. Betul sekali. Sama halnya teman-teman, jadi untuk dokter dan perawat pasti mempunyai latar belakangnya masing-masing dan alasan untuk memilih profesi tersebut seperti itu. Nah, saya penasaran nih Nurse Dok, kira-kira apa sih alasan memilih profesi ini gitu loh, padahal kan kalau kata orangnya berat sekali gitu, apalagi untuk prosesnya ya sangat lumayan rumit gitu. Kira-kira dari Nurse Wahyuni terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Respi. Ada alasan ya sebenarnya mengapa saya bisa memilih sebagai seorang perawat, kemudian setelah dari perawat kenapa memilih untuk menjadi tenaga pengajar. Jadi dulu ya, kita kembali deh kayak dulu ya. Dulu waktu kecil saya sering ikut ini ya, sering ke puskesmas karena mungkin biasa ini ya sakit ya, anak kecil ya. Biasa kadang sakit, terus saya dilayani dengan baik oleh perawat. Jadi dari situ bagus nih jadi perawat, bisa melayani orang yang kesusahan, yang membutuhkan bantuan. Jadi dari situ mungkin menginspirasi ya, dari situ tertarik untuk di pelayanan ini ya ke masyarakat. Kemudian lama kelamaan mengapa memilih menjadi pengajar juga, ini tetap berhubungan ya karena saya mengajar menjadi dosen juga di kesehatan. Itu melihat bahwa kenyataannya pendidikan di Indonesia masih menjadi sesuatu yang banyak ininya ya di dalamnya. Nah, sama dengan kesehatan ini, jadinya digabungkan dua. Nah, kita betul-betul harus membuat perubahan di situ seperti itu. Berawal dari masa kecilnya ya, Nes. Ya. Termotivasi pengen membantu orang lain. Waduh, bagus banget ya teman-teman. Mungkin dari Dokter Adit lagi. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri sebenarnya ingin jadi dokter adalah cita-cita saya dari SMP ya. Jadi saat itu saya berpikiran bahwa tugas kira-kira pekerjaan apa yang bisa membuat saya merasa senang. Maksudnya merasa senang dalam artian merasa senang karena kita pekerjaan dokter itu kan membantu orang ya. Jadi kita ada perasaan senang ketika kita membantu seseorang seperti itu. Dan juga motivasi saya yang lainnya ingin jadi nakes perdana di keluarga. Jadi soalnya keluarga saya, baik pun keluarga saya ataupun keluarga dari saudara-saudara saya nggak ada yang nakes. Jadi saya pengen jadi yang perdana kayak gitu. Itu sih jadi motivasi saya. Terus selanjutnya juga setelah jadi dokter saya juga mengajar di sini sebagai DLB ya. Saya mengajar juga karena saya melihat bahwa ketika kita mengajar kita bisa
meningkatkan skill kita. Kenapa? Sebenarnya ketika saya mungkin mengajar, saya menganggap bukan mengajar, tetapi mungkin lebih bertukar pikiran dan juga saya belajar dari teman-teman semua, dari murid-murid semua, dari mahasiswa-mahasiswa semua. Jadi sebenarnya itu adalah timbal balik di mana mungkin mahasiswa mendapatkan ilmu, saya pun juga mendapatkan ilmu yang baru. Jadi ilmu saya bisa update dibanding mungkin pelajaran saya dulu jadi mahasiswa sekitar 6 tahun yang lalu dibanding dengan sekarang kayak gitu. Jadi ilmunya selalu berkembang kayak gitu ya, Nurse, kayak gitu ya, Respi. Ya, Mm-mm. dokter. Waduh, kita banyak belajar juga dari kisah perjalanan dokter Adit dan Nurse Wayuni. Dan tentunya nih, Nurse Dok, kalau misalkan kita proses pembelajaran dalam proses menjalankan sampai menjadi dokter, sampai menjadi perawat, itu pasti ada ekspektasi kita, wah kalau misalkan udah jadi perawat nih kayaknya bakalan keren dan bisa membantu banyak orang, tapi kadangkala ekspektasi dan realita itu berbeda gitu. Nah, mungkin yang ditemui oleh dokter Adit sama Nurse Yuni saat bekerja sebagai profesi seperti itu, ada nggak sih ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu? Mungkin dari siapa dulu nih? Terserah, mungkin dari saya ya. Oke, baik. Mungkin lebih ke tepatnya suka duka ya, Iya. kesimpulannya. Jadi kalau misalnya pertama mungkin sukanya dulu ya. Kalau sukanya ketika kita kerja sebagai dokter, kita yang pertama bisa membantu banyak orang dan juga insya Allah mudah-mudahan ada pahalanya di situ. Habis itu yang kedua juga kita bisa meningkatkan ilmu pengetahuan kita sendiri. Jadi itu kalau misalnya jadi dokter itu sukanya, dan juga bertemu dengan banyak-banyak rekan sejawat, sesama profesi ataupun dengan sesama tenaga nakes lainnya. Seperti saya kan ketemu dengan Nurse Yuni kayak gitu kan. Itu banyak kita bisa saling bertukar pikiran ataupun bertukar pengalaman kayak gitu. Itu sukanya. Kalau dukanya mungkin ya dukanya ya. Kalau dukanya untuk ekspektasi. Kita mungkin ekspektasinya ya, oh ketika lulus, santai nih sudah lulus nih, kita sudah punya ilmu pengetahuan segala macam. Ternyata enggak, ternyata realitanya kita harus semakin belajar. Jadi ilmu itu berkembang secara dinamis. Jadi ketika kita jadi nakes, kita harus update tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Itu yang baru saya tahu. Yang baru saya tahu ketika di akhir ya. Maksudnya di akhir ketika mau jadi dokter, oh ternyata banyak sekali kegiatan yang harus kita ikutin, seminar segala macam. Tapi sebenarnya itu memang tujuannya baik kepada masyarakat. Dengan kita mengupdate atau mengupgrade ilmu pengetahuan kita, maka kita membantu orang ataupun ketika kita mengajarkan pelajaran ke orang lain itu akan menjadi semakin baik kayak gitu ya. Oke, baik dok. Bener banget nih kata dokter Adit bahwasanya belajar itu bukan hanya udah jadi dokter langsung berhenti belajar, enggak, tapi kita harus update ilmu terus menerus ya dok. Gitu. Mungkin dari Nurse ini selaku perawat juga. Ya baik, terima kasih Respi. Tadi ya betul sudah dokter Adit katakan bahwa beliau ini setelah menjadi dokter, hampir menjadi dokter ya di akhir-akhirnya katanya ya, Iya. baru sadar oh ternyata harus belajar. Memang betul bahwa ternyata yang kita temukan, oh ternyata realitanya adalah tenaga kesehatan ini adalah long life learner gitu. Jadi nggak berhenti sampai situ belajarnya, nggak berhenti sampai di jenjang S1 lanjut profesi, jadi profesi masing-masing kan, jadi dokter, jadi perawat, jadi nurse, nggak berhenti sampai situ ternyata. Kenyataannya ilmu setiap waktu itu akan selalu update ya dok ya. Jadi kita sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan yang lain otomatis harus mengikuti juga. Jadi mau tidak mau ya tetap harus seperti ini. Jadi itu ya yang ternyata ekspektasinya, oh ternyata harus tetap belajar ya. Iya, berarti kesimpulannya kita tuh harus tetap mengupdate ilmu ya Nurse ya dok. Iya, betul. Tapi kan kadang-kadang saat menjalani profesi sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat, itu pasti ada tantangan nih dalam menghadapinya, apalagi kan menghadapi banyak pasien yang berbeda tipe dan karakter tentunya. Itu kira-kira apa sih yang nurse dan juga dokter hadapi saat menghadapi hal tersebut? Misalkan ada tantangan lain selain pasien gitu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari Nurse Wayuni. Oke, baik, thank you. Jadi ada beberapa tantangan sih ya, apalagi mungkin kalau misalkan kami nurse ini paling sering berinteraksi dengan pasien, itu biasanya kadang dapat tantangannya mungkin apa ya, dimarahin sama pasien kadang ya. Kalau misalkan pasien ini pasiennya marah ke kami, terus misalkan merasa oh ini kok ini saya belum dilayani dan lain sebagainya. Jadi kadang itu tantangan juga ya. Jadi bagaimana kami, karena misalkan dapat tantangan seperti itu adalah dari kami bagaimana mengkomunikasikan yang baik. Jadi bagaimana
semua tenaga kesehatan, tenaga medis itu harus dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi seperti itu, tantangannya itu sih yang paling sering dari pasien, seperti apa. Kemudian dengan komunikasi juga, tantangannya adalah kita harus selalu saling kerjasama nih ya, dalam bekerja gitu ya, jadi berkolaborasi. Nah, komunikasi ini juga jadi modal yang penting juga dalam bekerja sama. Baik, berarti kita perlu komunikasi satu sama lain ya, Nas. Apalagi terhadap keluarga pasien, terhadap pasiennya juga. Karena kadang ada pasien yang agak bandel dikit ya, Nas. Mungkin dari dokter Adit. Oke, terima kasih ya, Respi. Jadi benar sekali, saya setuju dengan Nurse Yuni bahwa komunikasi itu penting. Jadi dengan berkomunikasi juga kita akan bisa memberitahu atau kita dapat menyampaikan sesuatu itu sehingga pasien paham. Mungkin nanti kalau misalnya DRSP ini semester berapa? Semester 5. Semester 5 nanti mungkin kan sering tuh belajar tentang anamnesis, setiap bloknya pasti selalu ada anamnesis kayak gitu. Nanti di akhir mungkin nanti ketemu dengan penyampaian berita duka atau segala macam. Nah, itu adalah komunikasi. Jadi sebenarnya kalau saya melihat bahwa di bidang kita kesehatan itu sekitar 60-70% itu kita skill komunikasinya harus bagus. Kenapa? Kalau kita misalnya kita skill mengerjakan ini, mengerjakan A, B bagus. Tetapi komunikasinya tidak, misalnya kita nggak bilang ke pasien nih, ini mau dipasang, misalnya ini mau dipasang NGT ya Pak, ini mau masang di NGT ya Bu, tujuannya untuk ini. Kita nggak kayak gitu, tapi bagus pekerjaan kita, ya pasien tetap marah. Maksudnya ini kok saya dipasang ini, tapi nggak ada penjelasan. Jadi penting itu penjelasan, itu yang pertama. Habis itu yang kedua adalah sabar. Nah, sabar. Karena yang kita layani adalah sesama manusia. Setiap manusia itu mempunyai tingkah laku atau sifat yang masing-masing. Ada orang yang sabar dan pengertian, ada orang yang tidak sabaran. Nah, gimana caranya ya? Pertama kita harus sabar. Itu yang sabar itu harus luas, sabar itu harus di depan. Jadi kita harus sabar ketika di awal, bukan sabar di akhir. Maksudnya kita marah-marah baru terakhir kita sabar enggak. Jadi kita harus tahu bahwa pasien itu dia tidak merasakan posisi kita. Maksudnya mereka nggak tahu bagaimana di belakang layarnya. Nah, jadi kita yang harus paham itu. Habis itu setelah itu selanjutnya selain sabar ya banyak-banyak berdoa. Kenapa? Ini penting karena dengan berdoa kita mudah-mudahan dihindari dari hal-hal yang mengganggu kita atau apapun lah masalah-masalah, karena ya mudah-mudahan kita setiap pekerjaan kita itu lancar kayak gitu. Terus kalau misalnya dalam bidang mengajar juga, misalnya kayak mengajar, kan di sini saya selain jadi dokter di rumah sakit, saya juga DLB di sini juga. Untuk mengajar ya kita sebenarnya lebih ke ini sih, apa sih namanya, lebih ke mendengar. Maksudnya kita mendengar bagaimana sih mahasiswa itu menjelaskan sesuatu atau apa, dan kita juga belajar terus menerus gitu. Oke. Waduh, keren banget ya jawaban dari dokter Adit dan juga Nurse Wahyuni. Tapi saya penasaran nih, Nurse Dok. Kan kalau misalkan perawat sama dokter itu saling kolaborasi ya dalam pekerjaannya. Nah, kalau kira-kira kolaborasi yang paling penting antara dokter sama perawat itu di bagian mananya nih? Saya penasaran bagian itunya. Mungkin dari Nurse Wahyuni dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Respi. Jadi untuk kolaborasi memang betul ya, di rumah sakit, di puskesmas, di dunia pendidikan juga itu sudah ada kolaborasi ya antara dokter dengan perawat. Di bagian mana kolaborasinya? Nah, sudah pasti adalah bagaimana kita memberikan pelayanan ke pasien. Itu sudah tampak tuh, sudah langsung kelihatan kolaborasinya di situ seperti apa. Kemudian tertuangnya di mana ya pada saat melakukan tindakan ya Dok ya. Ada tindakan yang dilakukan oleh dokter, kemudian ada juga yang dilakukan oleh perawat, kemudian tertuang juga di CPPT-nya ya yang direkam medis pasien itu. Nah, semua pemberi asuhan itu akan tertulis di situ. Jadi saat ini sudah kelihatan sekali ya ininya untuk kolaborasi antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain. Oke, baik, guys. Pasti akan terus bersama gitu ya dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain demi untuk membantu masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Mungkin dari dokter Adit ada tambahan. Oke, ya terima kasih Respi. Jadi benar. Jadi kita kolaborasi adalah ketika kita melayani pasien. Dokter nggak bisa bekerja sendiri tanpa perawat. Perawat juga nggak bisa bekerja sendiri tanpa dokter. Dan dokter perawat tidak bisa bekerja sendiri tanpa tenaga kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan kami semua juga nggak bisa
bekerja sendiri tanpa tenaga-tenaga lainnya. Jadi harus diketahui bahwa bidang kesehatan itu adalah bidang yang kompleks. Kenapa? Karena banyak sekali struktur organisasi di sana. Kita nggak bisa bekerja tanpa manajemen. Kita nggak bisa bekerja tanpa chef. Nah, kenapa? Makanan, nutrisi dari chef. Chef nggak bisa bekerja tanpa ahli gizi. Ahli gizi yang mengatur makanannya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh hotel tuh kira-kira yang paling rumit ya. Kalau menurut saya enggak. Rumah sakit itu sesuatu yang paling rumit. Organisasi yang paling rumit itu menurut saya adalah rumah sakit. Di dalam rumah sakit ada pelayanan seperti hotel, penginapan, kamar. Habis itu makanannya ada seperti di hotel itu. Terus apa pelayanan dari dokter, pelayanan dari perawat, pelayanan dari bidan atau yang lainnya. Em, Tukang ledeng, terus apa sih namanya, tukang listrik, segala macam semuanya ada. Jadi sebenarnya memang kita nih manusia, nggak bisa kita kerja sendiri. Maksudnya, oh saya dokter saya ini atau oh saya perawat saya ini, enggak. Kita turunkan ego masing-masing. Maksudnya kita down to earth ya. Maksudnya kita nggak bisa kita saling kerja tanpa itu. Dan juga harus tahu bahwa pasien itu adalah sebenarnya pasien itu nggak salah kalau kita bilang guru kita. Seperti kita ketika belajar anatomi apa sih namanya, dari kadaver itu dosen kita. Jangan menganggap kadaver itu adalah kadaver, tapi kadaver itu anggaplah sebagai dosen. Kita belajar bagaimana kalau kita misalnya nggak ada kadaver tuh kita gimana, nggak bisa belajar ya. Jadi sebenarnya kolaborasi itu bukan hanya kita ya, bukan hanya dokter perawat. Memang benar ada kolaborasi antar dua mungkin dokter perawat, tapi kolaborasi yang paling penting adalah kolaborasi dengan semuanya, baik bidang nakes ataupun bidang non nakes ya, kayak gitu. Emang kita hidup nggak bisa sendirian Iya ya, dokter. betul. Pasti harus membutuhkan orang lain. Ya dan benar sekali, pasti sudah gitu. pasti ya. Kalau hidup sendiri ya bukan di planet sini ya. Oke, tadi berhubung Dokter Adit ada nyebut masalah organisasi nih, saya penasaran organisasi profesi yang membantu untuk mewakili hak suara dalam kesejahteraan profesi itu apa gitu? Karena yang saya tahu sekarang ada IDI ya, Iya. Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin ada organisasi lain gitu yang bisa membantu dalam mensejahterakan kesehatan kita. Mungkin dari Dokter Adit lagi. Oke. Organisasi. Jadi untuk organisasi seperti misalnya saya dokter, ada IDI, terus kalau misalnya perawat ada PPNI. Ya, tentunya organisasi ini penting ya menurut saya. Kenapa? Karena dengan adanya organisasi ini, kita apabila ada saran ataupun kritik ada yang menampung. Apabila misalnya kita ada membutuhkan sesuatu terhadap negara, melewati organisasi juga bisa membantu menyampaikan. Karena kan tentunya kita membutuhkan antara sinergitas antara pemerintah ataupun organisasi kita, di mana tujuannya apa? Tujuannya untuk yang paling penting apa? Kira-kira tujuannya? Untuk membantu menyuarakan apa yang ada permasalahan di kesehatan. Nah, kalau permasalahan di kesehatan bagus akan meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu tujuannya. Jadi kita bekerja bersama. Jadi bukan bekerja masing-masing, bekerja bersama, tujuannya yang untuk masyarakat. Kayak gitu. Oke, baik. Bagus banget nih jawaban dari Dokter Adit. Sekarang kita beralih ke Next Yuni. Oke, baik. Jadi betul ya, kayak semua profesi ada ininya, ada organisasinya. Yang menaungi. Ini betul. Jadi organisasi profesi itu penting ya, penting bagi kami profesi-profesi ini untuk menaungi, dan tujuannya adalah menyejahterakan anggotanya gitu ya. Ini penting. Jadi di dalam organisasi profesi itu banyak ya yang dinaungi. Iya, betul. Misalkan kayak bantuan hukum ya, Iya, betul, kami bantuan hukum. biasanya dokter, perawat, kemudian tenaga profesi yang lain itu kadang berbenturan dengan kasus hukum. Nah, kami kan nggak belajar tentang hukum di kuliah. Nah, yang membantu itu adalah organisasi profesi gitu, seperti itu. Jadi memang harus ada organisasi profesi yang membidangi, harus ada yang mewakili gitu ya. Iya, betul. Sama halnya di mahasiswa juga ada nih Nesdok untuk organisasi yang memang menaungi kami, itu ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Jadi setiap tingkatannya itu ada organisasinya untuk menaungi dalam membantu mensejahterakan suara kita juga gitu dalam bidang kesehatan khususnya. Nah, terus saya tadi penasaran untuk peran pemerintah selain menyediakan wadah organisasi, kira-kira apakah ada lagi gitu untuk pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah, ada kebijakannya nggak gitu? Mungkin dari Nersohin terlebih dahulu.
Oke, baik, terima kasih Resmi. Jadi dari pemerintah untuk mewadahi untuk profesi sendiri ya, dan tujuannya adalah untuk pastinya peningkatan yang tadi ya dijelaskan sama Dokter Adin, peningkatan derajat kesehatan manusia khususnya di Indonesia ya sudah sangat-sangat bagus ya, sudah maksimal karena ada beberapa program pemerintah, bukan cuma dari pemerintah pusat nih programnya, tapi ke pemerintah provinsi, kemudian ke pemerintah kota, saya lihat kabupaten itu semua sudah menjalani. Jadi kayak sekarang ya misalkan program paling sering nih mungkin ya paling akrab di telinga kita kayak program stunting nih Iya, untuk betul mengurangi banget. stunting tersebut. Nah dari pemerintah sudah ada, kemudian ke pemerintah provinsi itu juga sudah ada, nanti dipecah lagi diturunin ke pemerintah kabupaten kota, kemudian dari kabupaten kota itu biasanya ke ini juga ya pemerintah di kecamatan, desa Sampai atau ke paling lurah, bawah ya ya. betul sampai bawah karena memang ini harus lintas sektoral gitu. Jadi bukan cuma pemerintahnya ya, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga tetap harus Berkolaborasi ya, Ya, Nus ya. betul berkolaborasi. Mungkin dari Dokter Adit apakah ada tambahan lagi? Iya, jadi peran pemerintah itu kita ibaratkan kayak gini. Mungkin kita para nakes ini diibaratkan busur dan juga panah. Maksudnya bagaimana kalau kita ini panahnya, misalnya pemerintah ini adalah busurnya, busur, dan maksudnya busur itu yang menariknya, ya. Nah, kalau kita ini maksudnya mereka, kita antara pemerintah baik kita sebenarnya kita sama-sama saling membutuhkan. Kita membutuhkan pemerintah, pemerintah juga membutuhkan kita. Yang kita butuhkan di pemerintah, eh, itu banyak yang kita butuhkan pastinya. Kita butuh fasilitas, terus kita butuh, apa sih namanya? Kita butuh fasilitas dan juga kita butuh, peralatan, dan juga kita tentunya butuh tempat segala macam. Dan yang pasti ya kalau misalnya itu apa sih namanya? Yang pasti ya mungkin untuk pemerataan juga kita butuh, maksudnya bahasanya keadilan lah, maksudnya keadilan bagi teman-teman juga yang mungkin di pelosok, bagaimana ada kompensasi. Nah bahasanya kayak gitu ya, kompensasi kompensasi untuk teman-teman yang di pelosok kan, mereka jauh kayak gitu. Nah apabila ini sudah bagus kan, misalnya pemerintah ini sudah memfasilitasi, sudah bagus ya, anggapannya diibaratkan busur itu sudah mantep tuh, tarikannya mantep, sasarannya sudah tepat. Nah untuk kita, ya kita belajar, maksudnya kita belajar mengupgrade diri. Ibaratkan busurnya sudah bagus tapi ujungnya nggak tajam, gimana? Nggak nempel. Maka kalau kita nih ibaratnya ujungnya kita harus, dengan kita meningkatkan mengupgrade diri, maksudnya pemerintah butuh kita tuh apa ya, termasuk ilmu pengetahuan yang kita punya untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Kalau kita bagus kayak gitu ya, misalnya kita bagus pelayanannya segala macam, ibaratnya ujung itu sudah tajam, begitu ditembak pas angka 10. Nah kayak gitu ya. Nah jadi kita memang sama-sama membutuhkan ya. Ya saya sebagai nakes itu yang saya butuhkan, fasilitas, tempat, peralatan, kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak ada tempat, kita nggak bisa Iya ngerjain kan, Dok ya. betul, iya nggak ada fasilitas. Diibaratkan nih kita sudah sekolah tinggi-tinggi, Iya. misalnya ada dokter ortopedi, tetapi perawat ortopedinya nggak ada, gimana cara kita mengimplementasikan pekerjaan kita? Tentu kayak gitu. Jadi Ya, untuk peran pemerintah untuk pemerataan iya kesehatan di betul, seluruh Indonesia ya, iya, khususnya apalagi daerah-daerah pelosok yang memang Mm-mm. membutuhkan kita juga Mm-mm. gitu. Ya betul, Tadi udah banyak banget kita ngomong-ngomong terkait profesi nih, Dok. iya. Nah, ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang khususnya calon tenaga kesehatan di masa depan seperti itu? Mungkin di arah kamera, bahwasanya yang nonton pada hari ini akan termotivasi nih apa yang disampaikan dokter dan juga nurse. Dari Nurse Wahyuni terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi pesan untuk para mahasiswa ya ini pesannya. Betul, Nurse. Mahasiswa calon, kalau saya calon perawat ya khususnya, mungkin pesannya adalah selamat Anda telah memilih profesi yang mulia ya, dimana harapannya ini adalah Anda menjadi seseorang yang memegang teguh tanggung jawab. Tanggung jawab di sini kenapa saya mengatakan tanggung jawab? Karena Anda menghadapi manusia ya. Jadi mereka menggantungkan kesehatannya ya, keadaannya kepada Anda gitu. Kemudian karena kita menjadi perawat, maka harus betul-betul caring ya. Jadi memupuk caring itu. Ibaratnya caring ini kalau dengan mobil, caring ini adalah
bensinnya Iya. gitu. Jadi bagaimana sih cara kita menumbuhkan caring? Caranya adalah silahkan Dian tanamkan di diri Anda gitu ya. Anda menanamkan di diri Anda bahwa saya ingin diperlakukan sebagaimana saya ingin diperlakukan ya. Saya akan memperlakukan orang yang sakit sebagaimana saya ingin diperlakukan ketika saya sakit. Jadi itu sih sebenarnya cara mudahnya untuk menumbuhkan rasa caring itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Nurse. Nah, diingat ya teman-teman untuk pesan dari nurse kita. Mungkin dari Dokter Adit ada pesan yang salah. Oke. Yang pertama mungkin bagi teman-teman yang masih menjadi calon mahasiswa, belum mahasiswa ya, masih jadi calon mahasiswa, apabila cita-citanya ingin menjadi dokter ataupun nakes lainnya, alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman ya tentunya pasti belajar dengan giat dan juga rajin, dan juga yang paling penting ditanamkan bahwa saya ini saya ini belajar untuk apa kayak gitu, dan juga yang pastinya sebelumnya juga penting untuk mengkomunikasikan ke orang tua juga kalau misalnya masih jadi calon mahasiswa. Apabila sudah menjadi mahasiswa, silahkan jalankan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa. Di sini mahasiswa sebagai seorang calon dokter jangan cuma terpaku untuk pelajaran ya, tetapi organisasi-organisasi kayak adik-adik sekalian ini penting karena untuk meningkatkan dan mengasah soft skill ya. Itu penting. Tidak hanya kita meningkatkan pengetahuan atau kepintaran atau kecerdasan, tapi soft skill itu juga harus bagus kayak gitu. Dan juga apabila nih teman-teman nih mahasiswa kan termasuk koas ya. Ketika koas itu kita memang bekerja di rumah sakit. Jadi itu mulai ditanamkan sifat-sifat atau integritas kita harus diperbaikin biar kita nanti menjadi dokter yang berintegritas. Apa itu integritas? Integritas itu ada beberapa poin. Yang pertama, menjadi dokter yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua apa? Menjadi dokter yang disiplin. Terus yang ketiga apa? Yaitu menjadi dokter yang berkomitmen. Terus menjadi dokter yang apa? Menjadi dokter yang konsisten terhadap tindakan, perilaku, ucapan, pikiran dan juga tindakan. Dan yang pastinya menjadi dokter yang paling utama ya menurut saya, dokter itu harus sabarnya di depan ya. Jadi harus sabar ketika menghadapi pasien, ketika menghadapi banyak hal, termasuk mungkin ada beberapa sejawat yang lagi menghadapi hukum segala macam, itu harus sabar dan mudah-mudahan maksudnya diberikan kemudahan kayak gitu, karena saya yakin teman-teman semua pasti di sini antara kita baik nakes ataupun antara kita teman sejawat, uh, kita harus bekerja apa sih namanya sesuai dengan SOP yang ada. Nah itu yang pasti, itu yang tambahan ya, bekerja sesuai SOP yang ada. Insya Allah kalau kita bekerja sudah sesuai SOP, sudah bagus ya, maksudnya kerjanya sudah pas sesuai dengan prosedur, insya Allah kita maksudnya kerja akan lancar. Dan jangan lupa berdoa. Nah, Waduh, banyak banget nasihat dari Dokter Adit dan juga Nurse Yunia. Nah, diingat ya buat teman-teman, apalagi yang sebagai calon mahasiswa nih, yang belum menentukan mau kemananya gitu ya. Jadi bisa dipikir-pikir terlebih dahulu, apalagi untuk mengambil profesi dokter, perawat, dan nakes yang lainnya. Baik, seru banget ya untuk diskusi kita pada hari ini, Nurse Dok. Nah, mungkin ada closing statement nih dari Nurse Wayuni atau Dokter Adit untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin saya serahkan kepada Nurse Wayuni terlebih dahulu. Baik, terima kasih Respi untuk closing statement-nya. Mungkin apapun profesi yang Anda pilih, ya jadikan itu sebagai ladang untuk menjadi manfaat untuk semua orang. Ya, mungkin dari Dokter Adit lagi. Oke, dari saya sendiri yang pertama adalah innama a'malu binniyat. Jadi amal itu ketika ada niat ya. Jadi ketika jadi dokter, luruskan niat. Maksudnya luruskan niatnya apa? Niatnya untuk membantu orang ya. Niatnya ya semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya jadi kita sesuaikan, kita luruskan niat. Jangan sampai kita niatnya menyimpang, pengen ini ya. Luruskan dulu niat. Dengan niat yang baik, insya Allah nanti direstui oleh Yang Maha Kuasa kayak gitu. Ya Allah,
Alhamdulillah, mungkin terima kasih banyak Dokter Adit dan Nurse Wayuni atas ketersediaannya hadir pada podcast pada hari ini. Dan tentunya banyak sekali memberikan manfaat bagi kita khususnya sebagai mahasiswa, calon mahasiswa, ataupun yang udah menjadi pengajar atau profesinya seperti itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, Nurse. Dok, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dari saya ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.